A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah batas-batas hukum Allah. Jadi yang saya terangkan kemarin sejak beberapa hari mulai kita mempelajari surat An-Nisa. Nanti kan ada di beberapa ayat selanjutnya juga terkait dengan hal ini yang bicara tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris, karena masih banyak lagi nanti. Saudara perempuan, apa segala macam gitu. Tapi baik yang sudah kita pelajari maupun yang akan kita pelajari lagi nanti di ayat-ayat selanjutnya, itu hududullah, batas. Apa sih? Kita memahami batas itu gimana? Batas itu apa namanya? Saya ngomong batas tanah gitu. Itu berarti untuk apa? Dikasih batas itu. Jadi kalau kita bicara batas, itu berarti sesuatu yang tidak boleh dilewati. Sesuatu yang tidak boleh keluar dari situ. Atau justru kalau itu batas yang dilarang masuk, ya jangan ke situ. Gitu kan gitu. Do not cross the line. Jadi kalimatnya jelas. Allah itu. Ketika bicara hududullah, hudud itu adalah aturan hukum. Bukan sekedar anjuran, bukan. Kalau sudah bicara batas, itu bukan anjuran. Sifatnya apa? Wajib. Terbukti dengan apa? Di sana disampaikan, pertama, wa may yuti'illaha wa rasulahu, bagi yang mentaati Allah dan Rasulnya, termasuk batas-batas yang diberikan Allah dan Rasulnya, ya dijamin sampean akan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Sebentar. Ketika Allah menjanjikan akan memasukkan orang yang mentaati batas-batas hukum Allah, maka sebenarnya Allah sudah mengatakan kalau mentaati ini konsekuensinya. Surga itu hanya simbol. Saya ulangi, surga hanyalah simbol. Simbol dari diterimanya peribadatan kita, simbol dari ridhonya Allah kepada kita. Makanya kan gitu. Ketika fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, kata Allah. Itu kan kalimatnya jelas. Masuklah ke dalam ibadah para hamba-hambaku yang telah masuk, masuklah ke dalam surgaku. Itu kalimatnya jelas. Mereka itu ridho dan aku pun ridho. Jadi simbol surga itu adalah ketika kita ridho untuk mentaati hukum Allah, dan Allah pun kemudian ridho karena kita mentaati hukumnya. Gitu. Makanya ketika dipanggil a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Nah, kalimatnya gitu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah irji'i, kembalilah kamu. Kenapa? Awal roh kan dulu dari Allah. Sehingga ketika balik kepada Allah kalimatnya bukan datanglah, tapi apa? Irji'i. Roja'a itu kembali. Berarti kembali kepada asalnya. Sini kembalilah. Ila rabbiki, kepada apa? Tuhanmu. Dengan cara apa? Itu kalimatnya yang ke selanjutnya itu. Radiyatan mardiyah. Nah ini. Jadi simbol surga untuk fadkhuli jannati tadi itu adalah simbol radiyatan mardiyah. Kita ridho ketika pemberian Allah dalam bentuk aturan dan sebagainya selalu ridho. Diberikan rezeki berapapun ridho, diberikan ujian pun ikhlas untuk jalan-jalani, diberikan perintah untuk seberat apapun ya ditaati, nggak pakai dan ini dan itu, gimana begini,
harusnya begini, enggak. Itu tasliman itu. Nah, kemudian mardiyah apa? Allah kemudian juga ridha. Sehingga simbol dari jannatin tajri itu sebenarnya bukan tentang kebun-kebun atau air yang mengalir di bawahnya saja, atau tentang bidadari-bidadari saja, orang-orang ganteng saja, atau kenikmatan yang luar biasa unlimited saja. Tapi bicara tentang betapa ketika Allah ridha, itu maka kamu bisa mendapatkan kebebasan yang kamu inginkan. Sebaliknya di ayat selanjutnya, ya sebelum itu disampaikan wadzalikal fauzul azim. Al fauzu itu ada yang disebut kemenangan, bisa diartikan juga keberuntungan. Keberuntungan. Berarti artinya apa? Orang yang taat itu orang yang sangat beruntung. Nah, kalau bicaranya beruntung, berarti bicaranya itu kayak hidup ini gambling ya. Ada orang yang kemudian memilih untuk tidak taat, ada orang yang memilih taat, ada orang yang memilih ya sedikit taat, sedikit tidak taat, kan banyak pilihan tuh. Nah, orang yang memilih taat total itulah orang yang paling beruntung atas pilihannya. Dan bukan hanya sekedar beruntung, jadi fauzul azim, keberuntungan yang agung. Keberuntungan yang agung itu gimana? Ibarat orang berjudi, dalam tanda judi nggak ada positifnya ya. Maksudnya itu berjudi itu kayak orang yang berjudi itu kan biasanya eh, tombok sedikit masang 10.000 harapannya dapat 10 juta. Ini kan nggak lagi laba ini, tapi satu untung yang sudah ribuan kali lipat. Nah kita pun demikian. Kita disuruh taat hanya sholat aja kok. Subuh cuma 2 rakaat. Wis gitu pun kalau sakit boleh tayamum. Kalau tidak kuat berdiri boleh sambil duduk. Kan gitu. Kalau nggak kuat sambil duduk, berbaring lo boleh. Loh, kurang apa? Nah gitu loh. Masih kita tawar-tawar. Padahal dengan hanya sambil duduk gitu aja, nggak sampai 2 menit itu kalau orang sakit sholat itu. Dikasih surga yang sering kita bahas dalam beberapa ayat itu. Betapa ya, kita wakaf tanah 1 hektar. Tapi diberi nanti sama Allah. Arduhas samawatu wal ard. Seluas langit dan bumi. Nah ini kan keberuntungan yang agung itu termasuk dalam hal waris. Dalam hal waris pun demikian. Kita hanya diperintah Allah untuk setelah taat dengan semua pembagian itu. Tapi, nah ini kan karena cinta harta kita ini loh. Karena hubud dunia dan takut mati itu loh. Penyakit yang 1.500 tahun yang lalu sudah diprediksi oleh dokter jiwa tercanggih siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa umatku nanti itu akan kena penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Saya mau tanya sekarang. Orang tidak mau menjalankan hukum waris itu karena apa? Wes jujur. Karena apa? Serakah, Gus. Serakah terhadap apa? Kaitannya dengan penyakit wahan tadi yang mana? Dengan dunia dan harta seisinya. Itu sudah benar Rasulullah itu. Orang rebutan politik. Katanya saya nggak mau jabatan. Ya tetap ngerebut jabatan. Saya ini ingin mengabdi. Gimana mau mengabdi? Kalau misalnya untuk menduduki satu posisi habis 400 M misalnya. Lalu padahal gajinya itu dalam 5 tahun periode itu paling banter kalau dikumpulkan hanya 5-10 M. Lah yang 490 M ini gimana? Gak mungkin lah. Nah itu loh. Cinta dunia lagi-lagi yang kemudian mendorong seseorang untuk mencari posisi dan seterusnya.
Penyakit ini kalau nggak diberantas, ya akan tetap menjadi penyakit negeri ini, bangsa ini, umat manusia di semua lapisan. Termasuk dalam hal hukum waris. Diberantas dulu penyakit cinta dunia itu, baru orang mau taat. Kenapa? Kalau tidak taat, dulur, ayat yang ke-14, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Dan ini yang ke kalimat selanjutnya. Wa yata'adda hududahu. Dan melanggar batas-batas tadi. Kalau tadi kan kalimatnya, do not cross the line. Jangan melanggar batas. Lalu kemudian yata'adda hududahu. Cross the line. Melanggar batas. Wedok, ketika kamu sudah haid, sudah akil baligh, sudah mukallaf, berarti kamu harus menutup auratmu, kecuali muka dan telapak tangan. Somo, this is my body, my own body. I have right of my body. Wizard. Ya. Ngapain ngatur-ngatur aku pakai baju apa dan lain sebagainya. Ini adalah tubuhku sendiri. Lalu ngomong kayak gitu loh kok gak ngelihat. Siapa? Coba toh. Kepemilikan itu kan hanya didapat dari apa? Beli, membuat, ya kan? Nyolong, nemu. Kan gitu. Kepemilikan terhadap sesuatu, kalau kita pahami itu kan didapatkan dari apa? Membeli atau ya membeli, diberi, kemudian nyolong, rampas, pinjem, kan gitu. Atau membuat sendiri. Nah, saya mau tanya, ketika manusia menganggap bahwa tubuhnya itu miliknya, lewat jalur apa ini? Lewat jalur mana? Beli. Kapan kita beli tubuh kita? Nemu di mana? Hah? Nyolong dari siapa? Pinjem dari siapa? Buat kapan sampean buat hidung sampean? Tangan sampean? Tidak ada. Jadi orang yang ngomong kayak gitu kayak modern para feminis itu kadang. Tapi lupa bahwa no, it's given. It's given. It's designed. Itu diberi. Diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Maka ketika Allah membuat hudud, batas-batas, manual book, ya kan? Manual book atau guideline how to use it. Saya ini dibelikan ini loh. Alat apa ini? Coba lihat sini. Nah, alat apa ini namanya? Untuk terapi punggung ini loh. Nah, di dalamnya itu ada namanya mana kemarin itu ada manual booknya itu. Nah, ini ada ini user manual. Nah, ini baca nih user manual. Bagaimana using, bagaimana membuat memakainya. Karena apa? Alat yang ini tadi, yang bentuknya seperti ini kalau nggak digunakan dengan cara yang ditulis di sini ini, bagaimana caranya? Ya, maka nggak berguna. Maka nanti lama-lama ya rusak. Tubuh ini, this body, this soul, itu milik Allah. Allah yang tahu how to use it, bagaimana menggunakannya. Termasuk dunia alam semesta ini, harta benda ini gitu loh. Maka ketika tubuh ini diperintah untuk tutup aurat, diperintah untuk sujud, diperintah untuk puasa, wis taat wae lah. Selamat gitu. Misalnya makan, pola makan Allah perintah, makanlah enggak apa-apa. Kulu washrobu. Silakan makan, silakan minum. Tapi kata Nabi, makanlah tapi yang halal. Makanlah tapi yang thayyib. Thayyib itu artinya apa? Sehat.
Makanlah, tapi berhentilah sebelum kenyang. Makanlah, tapi berbagilah. Loh, lah enak tah? Gitu. Tutup aurat juga gitu. Kamu tutuplah seluruh auratmu, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi masa tutup aurat terus boleh kamu buka? Kepada siapa? Suamimu. Kepada siapa? Bapakmu. Kepada siapa? Anak kandungmu. Kepada siapa? Saudara kandungmu. Berarti ada toh exception, pengecualian. Enggak benar-benar terus dilarang sama sekali. Enak. Kamu tahajudlah. Berarti enggak tidur-tidur. Tahajud nanti sepertiga terakhir. Kamu carilah harta. Enggak. Tapi sedekahkanlah. Semuanya enggak. Ya tetaplah pakai untuk kebutuhanmu sekedarnya. Kemudian lebih banyak bawa ke akhirat. Jadi kan itu aturan-aturan Allah. Dalam waris juga begitu. Ketika harta waris itu memang ada, bagikanlah. Walidzakari mithlu hadzil unsayain. Dan untuk bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Wali abawahi, ya. Dan untuk kedua orang tua itu bisa mendapat sekian, berapa? 1/4 kalau kemudian tidak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Kan jelas itu. Misalnya kemarin ya. Nah, tapi jika wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, jika kamu melanggar perintah larangan itu, melanggar batas-batas itu, kamu cross the line, kamu ngeluhi wates, maka Allah yudkhilhu naran khalidan fiha. Kamu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Allah kejam? Enggak, sejak sekarang kita udah diberitahu kok. Kita sudah diberitahu dan diberi pilihan. Yang ayat 13, jalan ke kanan meskipun kadang tidak sesuai nafsu, berat mendaki, melawan gravitasi, tetapi menuju jannah, menuju ridha. Sementara jalan ke kiri yang sesuai nafsu sakar PDW, menurun mengikuti gravitasi, arus yang ada, tapi nanti itu menuju murka dan neraka. Sudah diberitahu. Dan Allah pun sudah menyarankan, kenapa sih kamu nggak ngambil jalan yang mendaki lagi sulit, walaqtahamal aqobah. Berarti kan Allah sudah ngasih tahu, kanan wae. Gitu. Tapi kalau kemudian manusia masih tetap ngiri, berarti yang memasukkan ke dalam neraka siapa? Allah. Enggak, ya sampean sendiri gitu loh. Kita harus memilih yang kanan seberapapun berat itu. Karena Allah akan memberikan pertolongan insya Allah. Karena apa? Kalau sampai kemudian memilih yang kiri, itu benar-benar walahu adzabun muhin, itu adalah siksa yang menghinakan. Ayo kita pilih yang dzalikal fauzul azim, yang keberuntungan atau kemenangan yang agung. Begitu loh. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Jen, Gus. Silakan. Ini nggak ada hubungannya kali ya dengan case hari ini. Apa Cuma Pak? Monggo. ya, belajar Al-Quran itu sebenarnya wajib nggak sih, Gus? Kalau sholat wajib, puasa, zakat itu apa? eh, yang lain-lain tuh wajib kita tahu. Tapi kalau baca Al-Quran ini wajib enggak hukumnya, Gus? Hmm. Ngatur nuhun. Oke. Jadi pertanyaannya ini dijelaskan dalam beberapa surat ya, bahwa membaca Al-Quran adalah kewajiban seorang muslim. Ya, misalnya coba dibuka di dalam surat Al-Ankabut, itu dia. Surat Al-Ankabut ayat 45.
Masih nyari ya Gus ya. Udah ketemu yang Oke. nomor 45 ya. Apa? Atau Al-Kahfi ayat 27 mungkin yang gampang di tengah itu. Nah, ini sudah Al-Kahfi. ketemu number 45 ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Dari kalimat utslu itu adalah kalimat fi'il amr. Fi'il amr itu adalah fi'il yang menunjukkan perintah. Tidak boleh dibantah. Utslu, bacalah. Bacalah apa? Ma'uhya ilaika. Apa yang telah diwahyukan kepadamu minal kitab dari kitab. Jadi perintah membaca Quran itu wajib. Wajib. Kenapa sih wajib? Bukan untuk sekedar dilakukan lafalnya, tetapi untuk agar manusia mengerti ini loh guideline-mu, ini loh manual book-mu, ini loh aturan untuk menggunakan hidupmu. Itu. Kalau tidak membaca, gimana mengerti? Kalau tidak mengerti, bagaimana menggunakan hidup ini? Itu. Sehingga banyak orang yang kemudian jauh dari Al-Quran, bisa jelas otomatis jauh dari kebenaran dalam menggunakan hidupnya. Coba dibuka lagi Bu dia dalam surat Al-Kahfi ayat 27. Al-Kahfi itu di juz 15-16 itu tengah tuh. Lebih mudah plak buka tengah. Jadi Al-Kahfi itu ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacalah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Jadi ketika kalimat dalam Al-Quran perintah kepada Nabi Muhammad, itu sebenarnya adalah perintah kepada kita semua. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wallahu ahad adalah Allah yang Maha Esa. Misalnya begitu. Itu menunjukkan bahwa perintah agar kita itu mengesahkan Allah. Tidak ada yang lain. Jadi bukan meskipun kul saat itu, katakanlah Muhammad. Tapi sebenarnya kita semua sama dengan Al-Quran. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi. Dan bacakanlah, bacalah. Ya. Nah, kalau yang kedua adalah dalam hal membaca Quran. Banyak sekali pahala dari membaca Quran itu. Di samping pertama kita akan kemudian mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, pahala membaca Quran itu. Atau membaca dalam arti seperti kita sekarang ini, bukan sekedar baca ya. Yang baca juga dapat pahala. Cuma yang seperti ini sehingga kita memahami dan punya niatan untuk mengamalkan Quran ini pahalanya lebih besar juga. Yang ketiga kita kemudian juga pahala forum menuntut ilmu itu dapat pahala lagi. Apalagi yang keempat kemudian kita juga saling silaturahmi, menjalin persaudaraan lewat forum Zoom kayak gini dapat pahala lagi. Jadi pahalanya banyak. Tapi yang paling utama tadi adalah itu perintah. Dan memang kalau apa-apa itu harus diwajibkan dulu, baru kemudian orang dreaded masuk ikut. Kadang kalau nggak diwajibkan gitu ya enggak. Gitu. Tapi alhamdulillah di kajian Zoom ini, rata-rata yang 150 sampai 170 kamera ini, insya Allah enggak ada yang saya wajibkan kok. Tapi sudah pada ikhlas sukarela riang gembira untuk ikut. Gitu. Untuk membuka mata, memaksakan diri, melihat mana sih hududullah ini, mana sih hukum-hukum batas Allah ini, walaupun sambil rodok ngeleyek-ngeleyek didik, enggak apa-apalah, begeri memang sudah waktunya kenceng, tapi yang menjelaskan sambil begini kita nabung, berapa sih sholat kita yang mau kita banggakan di hadapan Allah, berapa sih puasa yang mau kita banggakan, tidak banyak. Berapa sih sedekah yang mau kita banggakan kalau dibanding dengan surga yang akan diberikan, tidak banyak. Ya sudah, tambahi dengan amal apapun, termasuk ngaji kayak gini. Itulah, tambahi dengan amal apapun yang kita mampu lakukan.
toh sebanyak apapun yang kita bisa lakukan dalam 50 tahun umur kita misalnya, atau 70 tahun umur kita, tidak akan sebanding dengan apa yang akan Allah berikan jika kita benar-benar husnul khotimah. Sehingga ngaji kayak gini Budi ya misalnya. Saya itu kan kayak motivasi ngaji gini di samping juga ingin memberikan pencerahan, berbagi ilmu. Saya juga nabung. Anak-anak juga saya begitu kan. Ayolah anak ikut ngaji. Meskipun agak ngantuk-ngantuk dikit dapat pahala. Tak bangun. Nabung nak. Pahala kita atau sanggup kita itu masih kurang, masih sedikit, jauh gitu. Jadi selain di samping diwajibkan Allah tadi, harusnya kemudian mulai tumbuh sebagai kebutuhan supaya ketika ngaji gini ini rasa nyaman gitu ya. Rasa nyaman. Meskipun sambil ada yang nyambi nimpal teledongnya sapi, ada yang nyambi ngasih makan ternaknya, ada yang nyambi berangkat kerja, ada yang nyambi sambil nyangkul di sawah mungkin, ada yang sudah mulai, ada yang nyambi berangkat ke kantor, tidak apa-apa. Itu asal nggak disambi dengan tidur. Itu. Gitu dia. Ada lagi? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang warisan dan wasiat, Gus. Seandainya gini, ada orang tua saya dulu gini, yang kami tempati rumah dulu itu gini, udah nggak usah dibagi-bagi, sepenting ngumpul rukun sak dulur. Rumah ini untuk kalau pulang anak cucu saya nanti, yang penting rukun gitu, Gus. Akhirnya ucapan orang ibu tadi itu, Gus, kami laksanakan, jadi tidak ada pembagian, datang ngumpul rukun semua itu gimana, Gus? Wasiat itu, Gus, kan tuh. Nggak usah dibagi-bagi gitu, Gus. Gimana menurut Quran, Gus? Ya, jadi hukum wasiat di dalam Islam itu sudah jelas ya. Nanti akan kita pelajari juga dalam ayat selanjutnya bahwa besarnya wasiat di dalam Islam itu tidak boleh melebihi sepertiga ya. Tidak boleh melebihi sepertiga. Kenapa tidak boleh? Karena kalau memang yang pewaris atau orang yang meninggal ini meninggalkan ahli waris, kalau wasiatnya itu melebihi dari sepertiga, itu akan mengambil hak ahli waris yang sebenarnya tidak bisa kita pastikan toh. Ya kalau keluarganya seperti keluarga Mbak Husnul tadi yang kemudian ikhlas semuanya. Nah kalau keluarganya itu tidak seperti itu, maka akan repot kalau nggak ditentukan hukumnya. Maka hukum itu untuk mengantisipasi dan berlaku bagi semua jenis manusia. Sehingga jika pun ada orang-orang yang kemudian ikhlas, ya tetapkan dulu hukumnya. Oke, tidak bisa. Tetap wasiatnya sepertiga saja, sementara yang lain tetap dibagi menurut hukum Islam. Setelah itu kalau kemudian dilaksanakan seperti apa yang diinginkan tadi, ya monggo silakan, tapi bentuknya bukan melaksanakan wasiat total itu tadi, tetap harus sesuai hukum Islam. Kenapa orang kadang masih berharap ini, berharap itu? Ya karena memang selama ini hukum itu tidak dijadikan panglima. Ya, jadi kalau ada kekhawatiran nanti nggak terima, nggak itu, ya karena memang selama ini belum tertanam di dalam mindset manusia ketaatan terhadap hukum Allah tadi. Kalau kita sudah tertanam gitu, begitu Allah perintah A meskipun tidak sesuai keinginan, ya nggak akan ada konflik. Karena udah jelas kan. Gitu. Hukum Allah itu jelas banget. Kita aja yang kadang-kadang kemudian tergoda setan untuk mengaburkan, dan sebagian memang orang ahli agama itu memberikan pengkaburan-pengkaburan itu, baik talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan yang hak dan yang batil, maupun taktumul haqqa, menyembunyikan kebenaran. Nah, sehingga kasus yang disampaikan Bu Husnul tadi sama dengan yang kemarin disampaikan Pak Jo, bahwa jawaban saya tetap sama, tetap dulu
wasiat dilaksanakan hanya setengah atau sepertiga. Tapi kalau tentang bagaimana nanti pelaksanaan di bawah, ya tetap harus sesuai dengan itu ya. Harta wasiat boleh gimana? Coba dibuka di surat Al-Baqarah, Bu Husnul. Surat Al-Baqarah. Ayat berapa, Gus? Ayat 180 kalau nggak salah. 180. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu apabila mau hendak menjemput seseorang di antara kamu. Jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. Sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul adzim. Ya. Jadi itu ayat 180. Tetapi kemudian ditegaskan wasiatnya seperti apa. Nah, dalam beberapa hadis itu bahwa wasiat itu kata Nabi dari Sa'ad bin Abi Waqqas Bismillahirrahmanirrahim an Sa'ad bin Abi Waqqas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ats-tsulutsu was-tsulutsu kabir au katsir innaka anta tadhar. Rasulullah SAW bersabda, sepertiga dan sepertiga itu telah besar banyak. Sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan gaib. Dan maka mengharap belas kasih manusia. Wasiat masih boleh, tapi hartanya tidak lebih dari sepertiga itu. Sehingga kewajiban itu menjadi satu boleh saja. Nanti wasiatnya itu adalah bagilah menurut hukum Islam. Jangan dibagi menurut hukum selain Islam. Artinya hukum adat dan lain sebagainya atau kesepakatan. Enggak. Ya wasiat boleh tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah memberkahi kita semua dengan segala ampunan, ridho, kesehatan jasmani rohani, dilancarkan usahanya, diberikan Allah pertolongan atas segala persoalan, dan ditolong, dilindungi dari serangan dajjal, dibimbing ilahi husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi man qadayta syarra ma qadayta wa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma dafa'na al-bala wa la wafaqad al-hastina min sinu wa syaitan min jihun kafara fana najina wa lina sa'adina min al-fadal. Rabbana wa la tajalna fi al-zalim. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadil qatil amtar wa rahmatak. Rabbi firli wa la akhi wa la ilazati wa la diratina wa la ashabina dakhilna fi rahmatak. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun salamun 'alal rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Quran.